Hari ini kita bersama Fedi Nuril, seorang aktor luar biasa. Terima kasih udah mampir lagi ke sini. Thank you udah ngundang lagi. Nah, untuk pertama kali kita ketemu nih ada Agen Agung di Halo, sini. Bang Radit. Halo. Sebenarnya sih kita mau ngobrolin soal film kalian nih kan, yang bapakmu kiper ya. Ya. Bapakmu kiper nih. Dari judul aja udah lucu banget ya. Kayak kata-kata anak SD ya. Betul. Bapak lu kiper. Nenek lo dari Hong Kong. Nah itu nanti sequelnya. Itu sequel. Nenek lo salto. Lucu lagi. Cuman karena tadi pas kita ketemu, gua ngobrol cukup lama sama Mas Agung di sini. Profesinya menarik banget. Agen penyalur pemain bola. Apa? Agen pemain bola? Iya. Agen pemain bola. Jadi gue mau ngulik dia dulu. Silakan. Izin ya? Silakan. Menarik banget. Seru lo denger Seru ceritanya. banget, seru banget. Jadi Anda ini agen pemain bola. Berawal dari menyalurkan pemain-pemain buat Tarkam. Betul. Oke, Tarkam nih kalau di kepala saya antar kampung. Betul. Bola antar kampung. Tapi di sini tulisnya tarung kampung. Jadi yang benar yang mana? Tarkam itu antar kampung sih. Sebenarnya itu. Sebenarnya itu. Nah, Tarkam ini sekarang udah budaya lah di Indonesia tuh pasti semua kampung itu ada kompetisi Tarkam. Ini selalu bola. Tarkam itu selalu bola. Selalu bola. Oh, ada nggak kompetisi Tarkam tapi Ada cuman kayak mini soccer, futsal ataupun bola voli. semua itu? Enggak, Bola kalau voli kurang banyak peminatnya sih. Cuman kalau voli juga Tarkam ada. itu bener-bener penonton tuh full. Tarkam itu bukan hanya sekedar kompetisi tapi membantu UKM di desa itu untuk berjalan juga karena banyak jajanan-jajanan. Banyak yang terbantu lah. Banyak kegiatan ekonomi lah. Betul. Ada yang jualan di pinggir tuh. Betul. Ya kan? Fedi udah familiar sama Tarkam sebelum film ini dan bertemu Mas Agung. Sangat minim informasi sih. Iya, di bayangan lo apa waktu itu? Waktu itu Tarkam itu identik dengan tidak ada aturan. Jadi kalau main game nih FIFA nih, PES, kalau udah sliding-slidingan lu kayak Tarkam aja mainnya. Oh, dulu gitu? Dulu gitu. Ngomong-ngomongnya Memorinya tuh main. begitu Oke, gitu. oke. Image-nya dulu. gitu. Oke. Jadi makin banyak tahu dan paham begitu ketemu Agen Agung di film Bapakmu Kiper sebagai konsultan. Sebenarnya berarti Tarkam kayak gitu nggak dulu? Apa emang udah berubah budayanya atau memang secara official tuh ada regulasi yang ketat buat Tarkam ini? Kalau Tarkam itu main bolanya kan di lapangannya yuk kebanyakan yang jelek tuh. Bang Radit ya kan nggak kayak di kompetisi. Kompetisi kan lapangannya bagus-bagus kan. Dan kalau Tarkam itu emang mainnya keras. Nggak ngandelin teknik aja. Tapi emang bener-bener keras. Kalau kamu mau menang ya lu harus main ngotot gitu. Oke, artinya banyak pelanggaran. Betul. Apa di sliding di? Ya pokoknya dia intinya gini. Tarkam nih hidup gua. Jadi ibarat kasarnya kalau gua main bola hari ini menang, gua besok main bola lagi, gua dapat rezeki lagi. Nah jadi gua gimana pun caranya nih hari ini gua harus menang. Jadi apapun itu gua anak-anak Tarkam bener-bener ngotot. Tapi ada wasit yang jagain juga supaya nggak ada yang cedera serius gitu ada? Ada. Mereka keras tapi tidak mencederai. Oke. Berarti emang kalau emang benar 1 lawan 1 emang yang harus dilanggar ya harus dilanggar gitu. Tapi mereka nggak ngotot banget buat nyederai nggak. Cuman emang mereka ngotot. Lebih keras lah main bolanya. Berarti Tarkam itu tiap kampung punya, saya nggak ngerti nih, ada klub sendiri atau satu kampung itu satu klub apa gimana sih? Tarkam ini setiap kampung tuh ada tim Tarkamnya. Tarkam ini juga bisa nih kebanyakan nih bos-bosnya ini cuman pengen cari popularitas nih kayak mau nyalon kepala lurah, kepala desa tuh. Calon lurah. Jadi namanya cepat terkenal tuh. Kalau di sepak bola kan ada reporter tuh, Bang Radit tuh. Ya misalkan selamat datang Bos Ridwan Saputra yang punya CP ini calon kepala desa ini. Nah dia kan cepet tuh dikenalnya sama orang. Oh berarti ada yang modalin? Modalnya bosnya itu aja. Ya si bos ini yang modalin. Oh berarti bukan kayak dari desa ini pakai anggaran desa modalin. Itu bener-bener bos sendiri. Tapi lu udah tahu ini bahwa? Ya sekarang udah tahu. Karena gue pikir tuh official dari desanya. Iya. Tim desa itu dimiliki oleh desa itu. Iya. Ngerti kan maksud gue kayak? Ngerti. Tapi ternyata enggak ya? Enggak. Oh. Ada bos-bosnya mereka, ada bos-bosnya masing-masing. Lu pernah datang ke pertandingan Tarkam? Baru kemarin gue datang final. di final. Oh iya. Cibinong Cup. Gimana vibe-nya? Ini antara apa sama apa? Apa kemarin? Dennis FC lawan HBB Boy. Iya. Apa? Habibi Boy Habibi Boy versus Dennis FC. Dennis. Nah itu Dennis itu nama anak. Dia buat popularitas. Oke. Nama anaknya si bos. Biasanya tuh klub tim sepak bola itu kalau nggak nama perusahaan, nama pribadi dia, nama anak.
Alinea FC. Boleh Boleh, itu. boleh. Jadi Dennis FC itu dari kampung mana? Itu dia dari apa sih namanya yang dekat itu? Pondok Jagung. Pondok Jagung, Jakarta maksudnya. Deket-deket Tangerang Selatan. Heeh. Oh wow. Jadi satu Jakarta ini ada banyak sekali klub bola Banyak yang main di Tarkam. Banyak Baru banget. tahu. Iya. Baru tahu sumpah. Bukan Ini di Jawa. Ragunan. Ragunan tuh kan kalau Ragunan itu kan dia SSB ya, buat Sekolah olahraga. olahraga. Iya, Itu buat nyalurin ke tim. Tapi kalau Tarkam ini bener-bener desa, bawa nama desa. Buat nama desa. Jadi kayak Bang Radit nih tinggal di mana nih desanya nih misalnya, kampungnya. Ini kan Ragunan kan? Ampera kan? Oh Ampera. Oh jadi bawa desa. Pasar Minggu. Bawa nama Pasar Minggu. Kalau di sini namanya Pasar Minggu berarti. Mm. Oh. Ada tuh Tarkam Pasar Minggu ada? Nah belum pernah nih ke Oh, Pasar belum Minggu nih, belum dengar. Oh wow. Bikin lah. Alinea FC. Alienasi Bikin boleh nih kayaknya tuh. abis ini nih. Jadi bos nih. Alinea FC. Gimana lo ngelihat pertandingan Tarkam final? Kemeriahannya tuh beda sih ya. Lebih ya itu duduk yang di pinggir-pinggir gitu dan lapangannya kan biasa banget gitu ya, bukan yang Oke. lapangan rumput kayak di stadion gitu. Dan yang kerasnya itu sih yang seru, yang mungkin kalau di profesional mungkin udah bisa kartu merah. Oke. Tapi ya seru juga, ada kepuasan tersendiri sih gue melihatnya. Oke, berarti Dan lo- jago-jago ya. Oh. Jangan salah, jago-jago gitu loh. usianya Usia ya. muda-muda gak sih? Ada yang Ada yang muda, ada yang senior. Ada Karena yang senior. batas umurnya nggak. Nggak ada Yang penting batas. mereka bisa bermain Tarkam ya main aja. Jadi ada yang udah pensiun profesional pun malah main di Tarkam. Ya gitu. jatuhnya lari ke Tarkam. Jadi memang kalau lihat skillnya itu jago-jago. Oke. Dan lo amazed ya pertama kali Amazed, ngeliat amazed. juga ya? Oke. Nah di Bapakmu Cooper ini apa? Bapak mau Cooper. Kiper. Oh, kiper. Kurang bergaul. Nggak pernah bergaul. Di Bapakmu Kiper, Mas Agung ini berarti posisinya konsultan apa nih? Konsultan bolanya. Dan beberapa pemain Tarkam beneran ikut main di film ini. Serius. Mas Agungnya juga ikut main di film. Oh, Anda juga ikut main? Ikut Iya. jadi pelatih Paskap. Oh, wow. Jadi Oke. tim Tarkamnya Warto dan anaknya Dino itu Serigala Sakti namanya. Serigala Sakti, Nah lawannya itu Paskap, Pasir Kapur. Pasir Kapur, Pasir Kapur. Serigala Sakti. Serigala Sakti. Kenapa kan di film ini kan pasti ada taruhannya, ada stake-nya ya. Kenapa dia harus menang apa segala macam? Itu Iya. biasanya apa? Uang kah atau kalau dimenangkan di Kalau buat dari sisi Dino, ini yang akan bantu dia bisa naikin ke Liga 1. Profesional. Oh, emang bisa gitu? Bisa. Pemain Tarkam kalau jago bisa masuk liga. Bisa. Oh, I see. Emang jalurnya memang seperti itu Iya, biasanya. banyak para pemain Liga 1 ini dulunya dari main Tarkam dulu, Mas Radit. Jadi ada scout gitu, scouting Iya. scouting Iya. gitu. Dan semua pemain Liga pasti endingnya nanti jatuhnya ke Tarkam. Maksudnya gimana tuh? Nanti kalau sudah dia Udah nggak tua. bermain ya, pasti mereka larinya ke Tarkam. Yang bener. Betul. Banyak Tarkam ini kalau liganya libur, banyak pemain liga juga yang bermain di Tarkam. Oh. Gitu. Jadi emang bener-bener Tarkam ini pertama 2 kali 30 menit, kedua bayarnya cash, ketiga ada bonus. Jadi sama aja kayak di liga. Ayo kita ngomongin duit sekarang. Juara satu Tarkam biasanya dapat berapa? As a tim. Biasanya hadiahnya itu 100 juta Satu tim buat satu tim. buat satu tim. Nanti yang juara kedua 75 juta. Wih, lumayan tuh. Ya, juara ketiga pembinaan itu sekitar 25. Ada top score, ada pemain terbaik. Itu dapat duit lagi. Dapat duit. Top skor berapa biasanya? Top score itu biasanya 5 juta. Oke. Sama pemain terbaik. 100 juta buat tim yang menang. Betul. Itu nanti berarti kan sebagai owner klub dia ngambil sebagian dulu dong. Mungkin setengahnya atau berapa baru nanti dibagi pemain apa gimana sih? Kalau bonus itu dia itu biasanya nggak ngambil dari hadiah. Kadang ada bosnya yang gue nggak butuh nih duitnya. Buset. Gue cuma butuh pialanya doang. Jadi kalau lu juara tuh 100 juta lu bagiin aja semua. Gile. Saya juga pernah kemarin dapat 150 juta bonus. Anda sendiri? Betul. Anda dapat 150 juta? Enggak, bukan sendiri satu tim kita. 150 Oke. juta karena kita juara. Oke. Jadi hadiahnya 1 juta ditambah lagi sama bos 50 juta. Wow. Ceritain ini juga belum lagi saweran nih. Belum lagi sawerannya. Dari penonton? Dari penonton. Berapaan sawer? Sawerannya itu ya 500 1 juta tuh dapat aja kalau cetak gol. Pokoknya
Tarkam ini sekarang emang benar-benar menjanjikan lah. Oh iya. Betul Bang Radit. Sampai ada agennya kan? Betul. Iya. Anda berarti nyalurin pemain buat tim Tarkam kan? Betul. Sampai ada pemain dari luar negeri nih, dia Iya. Kite betul? Iya, Sama King Polo. betul. Itu dari mana mereka? Kalau Jakite itu dia dari Ghana, Dari Nigeria itu, Afrika. Heeh. Dia emang datang ke sini itu tadinya kan mau main liga, tapi ternyata emang garis tangan dia nggak masuk di liga, tapi dia masuknya di Tarkam, bagus di Tarkam. Dan alhamdulillah nih sekarang dia bisa udah kebeli rumah, mobil, diumrohin lagi. Kemarin dia juara, Dan kemarin baru menang tuh. ya juara di mana? Di Kalimantan. Dia diumrohin sama ibunya, sama bosnya Tarkam. Oh dimurahin sama bos Bos klubnya. Tarkamnya ya kalau dia juara Akhirnya berangkat ya. berangkat. Dan dapat rumah, dapat mobil. Ya bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil. mobil. Jadi berarti kan emang lumayan menjanjikan kan Tarkam. Berarti ada agen yang nyalurin kan? Iya, Artinya manajernya lah. betul. Kalau sekali main tuh buat range aja. Kalau pemain asing itu biasanya 5 juta Sekali main. satu kali main. Kita tuh 1 bulan ada 30 hari. Anggaplah 10 kali aja kita 1 bulan main udah 50 juta Bang Radit. 1 bulan 10 kali main. Iya. Kadang bisa lebih kalau kita kompetisinya lagi banyak. Lah itu biar nggak cedera gimana itu? Nah, Mainnya. itulah Itulah. jagonya Oh, itu. pemain-pemain Itulah. Tarkam itu. Kenapa tuh? Ya mereka emang bener-bener yang saya tadi bilang, Tarkam ini kerja gua. Jadi gua mau gimana pun gua harus menang Iya. dan gua harus benar-benar kerja keras. Gitu kan, biar besok dapat duit lagi. Meskipun cedera maksudnya gitu? Ya kalau kita dikit mah kita masih main aja, Paksa aja. paksa aja. Tapi kalau emang udah bener-bener Keras juga rest ya. banget ya udah. Nah itu masuk ke filmnya itu. Oke, itu gimana kalau di film digambarkan? Intinya demi bisa membantu anaknya menang dan ada cedera pun intinya gue harus menang nih. Jadi sebenarnya malah cederanya tuh yang udah bahaya banget kalau dilanjutin, cuma nggak bisa, gue harus terus main pokoknya. Kayak gitu dimasukin unsurnya ke film. Karena bapakmu kiper ini secara premis menarik banget. Bisa boleh ceritain nggak? Jadi karakter gue Warto, dia ini dulu memang pemain bola Tarkam, nama timnya Serigala Sakti sebagai kiper, udah pensiun, sehari-harinya jualan ikan di pasar. Oke. Punya anak namanya Dino, diperanin Ali Fikri, dia yang sekarang lagi aktif main Tarkam di Serigala Sakti. Aha. Nah hubungan mereka nggak akur karena Warto ini dulunya suka judi bola, sehingga ya mengacaukan rumah tangganya lah. Nah terus tiba-tiba di kompetisi Tarkam yang sekarang Dino ini sebenarnya berhasil masuk final, Aha. tapi timnya itu dibajak sama tim lawan. Paskap ini yang dilatih sama Agen Agung di film. Tim dibajak tuh maksudnya semua pemainnya dibawa. Dibawa ke situ. Sebenarnya Dinonya diajak dan bisa dijamin untuk masuk Liga 1. Cuma Dinonya nggak mau karena tim lawannya ini terkenal suka curang. Oh. Mafia lah ya. Mafia gitu. Sedangkan dia selalu mengingat pesan ibunya dalam situasi apapun bermainlah dengan jujur. Karena kalau kamu menang, kamu akan benar-benar bangga. Dan kalau kamu kalah pun nuranimu tetap menang. Itu yang Itu mau dia pegangan pegang. dari ibunya. Pegangan dari ibunya. Nah, Warto karena melihat kemungkinan karirnya Dino ini bisa kacau karena dibajak dan jadi kalah WO, Aha. akhirnya supaya dia bisa memperbaiki hubungan sama Dino, dia ajak Warto mengajak teman-teman yang dulu main di Serigala Sakti juga yang udah pada pensiun, udah penyakitan, yuk kita main bola Aduh lucu lagi, banget. bantuin Dino supaya dia bisa menang, karir bolanya bagus, dan hubungan gue sama dia juga membaik gitu. Ya nggak mungkin menang lah bapak-bapak semua ini. Ya kan, Bapak-bapak tadi kolesterol. kata kami pokoknya gua nggak mau tahu gimana caranya kita harus Pokoknya menang. Nah, itu nonton jadi aja lah. effortnya ini selain sekreatif mungkin, tapi sekomedi mungkin. Oke. Gitu loh, karena ini drama komedi kan. Lo di sini jadi kiper kan? Kiper. Di film Bapak lo koper ini apa? Mau liburan Bapak. Koper tuh korban perasaan. Waduh. Di bapakmu kiper ini berarti kan lo jadi kiper. Iya. Lo punya pengalaman jadi kiper? Tidak. Yakin banget jawabnya ya. Betul. Kan saya ingat. Berarti kan lo zaman kita sekolah kan main bola lah ya. Iya. Lo main bola juga. Main, tapi itu gue dulu back Back apa tengah kiri kan? tengah. Oke. Nah, sebenarnya temen gue selalu bilang gue jadi kiper karena ngeliat tinggi badan. Cuma gue bilang enggak, gue nggak mau diem di situ-situ aja. Gue pengen lebih dinamis gitu, gerak-gerak gitu. Oke. Nah akhirnya di sini bukan kesampaian sih, mau nggak mau jadi kiper karena kontrak kerja kan. Oke.
Terus akhirnya ada pelatihan dulu buat Jadi kiper. jadi kipernya. Berapa Dan lama? latihannya itu kurang lebih 2 minggu, tapi begitu udah masuk syuting pun tetap disisipin latihan. Gitu, karena yang mau dikasih lihat adalah Warto ini dulunya jago. Karena begitu dia muncul nih, mafia-mafia yang dulu kenal dia, waduh ada dia lagi. Ada rasa intimidasinya. Walaupun tapi kan dia udah tua segala macam, memang yakin masih bisa kuat segala macam. Nah itu yang challenging sih untuk meyakinkan penonton bahwa nih dulu memang kami juara Tarkam Serigala Sakti ini angkatannya Warto. Berarti ketika lu main sama si bapaknya ini main sama anaknya satu tim, ada awkward-awkwardnya gitu kan? Karena kan hubungannya Ada baik anyway. ada awkward-awkwardnya. Jadi si Dino tuh juga sebenarnya kayak halah ngapain sih? Tapi karena dia juga memang pengen lolos dan dia melihat effort bapak dan tim yang udah pensiun ini latihan, diem-diem mulailah dia ya oke lah kita kasih kesempatan, tapi selama main ya awkward gitu. Nah kan Anda kan konsultannya nih. Apa yang Anda beresin nih di film? Apa miskonsepsi, apa yang orang salah artikan di pertandingan Tarkam? Yang ketika lagi meeting awal tuh kita mau bikinnya kayak gini, terus Anda bilang, oh nggak kayak gitu, Tarkam tuh gini. Itu apa yang Anda luruskan tuh biasanya? Bang Ogi tuh sutradara ini pengennya ini cara cetak golnya ini kayak Iniesta, Xavi Hernandez, Messi, sama ini Tiki Taka semua. Sedangkan kita ngeliat, wah kita pemainnya nggak bisa pada main bola lagi gitu kan. Tapi bagusnya ini abang-abangnya pemain ini dia cepet nanggap. Jadi kita akalin dia kan bareng sama pemain-pemain Tarkam juga kan, pemainnya itu. Jadi pas dia pegang bola dikaper aja, jangan dia ambil habis. Jadi biar dia bisa langsung umpan Tiki Takanya. Tapi alhamdulillah itu cepat ngertinya sih. Si pemainnya. Pemain-pemainnya semua. Tapi sebenarnya ketika tanding Tarkam itu memang secara teknis selevel itu pemain-pemain Tarkam. Iya. Tiki taka, Betul, strategi, betul. offside trap gitu-gitu Betul. memang levelnya udah seperti liga beneran gitu ya. Iya. Oh. Dan sekarang Tarkam ini juga ada PAR. PAR sekarang. Serius? Ada beberapa kompetisi Tarkam ada PAR. Oh, iya. Udah lebih profesional lagi. Itu ini banget ya. Udah serius sekali berarti ya. Sudah jadi kayak home industry juga nih Tarkam sekarang. Berarti kan artinya Anda mulai dari 2012 sampai sekarang di 2026 berubah. Dulu PAR nggak ada dong. Dulu tuh Tarkam siapa sih yang mau main Tarkam? Gajinya kecil gitu kan. Cuman hobi sepak bola tuh kita hobi aja. Karena kita hobi bola ya udah kita main. Ya. Nah, tapi kalau sekarang di Tarkam ini emang bisa menghasilkan. Gitu. Nah, sekarang perbedaannya juga wasit-wasit liga juga turun di Tarkam. Jadi kalau ada pertandingan-pertandingan krusial, wasit Liga 2 atau Liga 1 mimpin pertandingan Tarkam. Oh. Dan banyak juga para pemain liga itu kalau lagi libur jeda kompetisi, mereka bermain di Tarkam. Kalau pemain-pemain barunya ada aja yang muncul. Ada, kayak sekarang kan lagi viral nih King Polo. Super Body sama Jakite ini. Kalau King Polo ini emang terkenal di Lombok. Jadi emang dia menghibur. Jadi kalau ini tuh mainnya itu stylish, teknik tinggi. Stylish, Teknik tinggi. teknik tinggi. Menghibur banyak apa sih? Gaya mainnya itu Kayak trik-trik gitu loh. Trik-trik gitu. Oh, itu penonton suka. Freestyle trik-trik gitu. Ya. Ronaldinho. Nah, itu percis seperti itu. Jadi penonton tuh King Polo tuh ditunggu-tunggu di mana-mana. Karena dia ngelewatin pemain. Betul. Iya, gitu. Ada teknik-tekniknya. Masih muda King Polo. Masih belum nikah dia. Masih muda. Patokannya di nikah ya. Iya. Masih belum nikah. Oke. Nah, itu Anda yang nemuin King Polo. Ya, banyak yang DM, Mas Agung. Bawa dong King Polo nih dari Lombok nih. King Polo nih. Wah, kita coba bawa ke Jabotabek. Bawa nih, datang nih dia nih. Datang. Lalu gimana cara Anda mengakses? Nih, layak nih saya agenkan gitu. Ya, saya ngeliat boleh nih, karena setiap King Polo datang pasti penonton tuh banyak banget, banyak request, dan terus emang dia menghibur, Cuman ya kelemahan dia nggak mau kerja, itu aja. Jadi dia cuman buat menghibur aja. Tapi kan kalau yang temennya lagi kan Tarkam itu pengennya kan menang, kerja keras. Nah kalau dia nggak stylish, dia cuman teks, gaya-gaya gitu. Oke. Nah berarti Anda ngeberesin bagian itu? Iya. Jadi emang King Polo ini kalau kita bawa King Polo ini dia dibebasin mainnya. Jadi yang 10 pemain ini lu fokus.
Ya lu jangan ngurusin si Polo. Lu mau Polo mau gaya kayak gimana pun udah terserah. Gitu kan. Yang penting lu fokus. Nah, kadang saya juga suka omelin. Polo, cetak gol dulu, poin dulu, baru kamu Baru mau stylish. gaya kayak gimana pun terserah. Nah, dia ngerti. Wow. Gitu. Kalau kita lagi kalah dia gaya-gayaan, wah Kesel. habis juga kita sama bos-bos nanti. Tapi bos berarti suka tuh yang viral-viral gitu suka? Suka. Sekarang lagi dicari. Karena media sosial sekarang nih ya dicari banget. Di TikTok mereka viral tuh, di Facebook di apa wah. Tapi ditanya juga nggak sih jumlah followernya berapa pemain bola? Enggak lah ya. Enggak. ngaruh. Emang di industri mana yang ditanya juga? Ada. Ini aja followernya berapa? Oh ada ya, ada yang kayak gitu ya. Oke. Beruntunglah pemain bola. Nggak ditanya followernya berapa. Kalau buat Fedi sendiri kan jadi kiper yang dulunya jago banget, Ya. ya kan? Berarti lo ada ngelihatin teknik-teknik tertentu kah di sosmed apa di mana? Kan beberapa kiper kan ada yang punya gaya-gaya khas ketika menyelamatkan. Lo Ada. Lo bikin apa? Gue menciptakan khas gue adalah kiper males nangkep. Heeh. Iya. Jadi Sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi waktu ikut pelatihannya gitu, pasti terakhir-terakhir itu kita latihan tanding. oke. Nah selama bolanya masih bisa gue dribble Tendang. pakai kaki, gue tendang aja dulu, nggak gue tangkep. Ogi sampai bilang lu kiper males nangkep lu. Karena lo back dulunya. Iya. Back tengah lagi. Iya. Tuh. Oh, lo biasa nge-clear bola kan? Clear bola. Yang agak PR sih waktu itu latihan nangkep bola yang loncat ya. Loncat ke kanan atau ke kiri kalau Yang emang begini bolanya kenceng gitu. Yang Ya gitu kan. begini. Karena di lapangan Tarkam itu ya tidak seperti lapangan rumput di stadion kan. Batu lumayan gede-gede segala macem. Masih ada kekhawatiran ntar takut cedera, ntar malah nggak bisa syuting. Tapi mau nggak mau harus kan. Nah itu untuk latihan loncatnya udah ikhlas nih. Oke. Ya itu yang Tapi diulang-ulang. batunya nih ikhlas apa Batunya enggak batunya udah ikhlas apa belum. Jadi kerjaan gue minta tolong ke anak-anak art untuk tolong liatin dong itu Ada batu batunya gitu kan. Nah itu sih yang agak PR. Bagaimana kelihatan nggak ragu-ragu gitu pas mesti loncat nangkep bolanya. Pernah cedera nggak? Selama syuting kan 16 hari ya syutingnya? Ngebahas King Polo tadi gue ada kenang-kenangan jempol gue kepelitak gara-gara nahan tendangan dia. Tendangan dari luar kotak penalti. King Polo main juga? Main. Oh. Main. Oh wow. Jadi di koreografiin gitu, tenang aja ada dari situ. Gue udah pakai sarung tangan dan perlengkapan Iya. segala macem. Nah, dang, tetap kepelitak ternyata. Itu sempat diurut kah atau Diurut tapi nunggu sepi gitu. nunggu sepi? Karena ya kan ceritanya Warto jago kan. Oh. Jadi gue maksudnya- langsung tangkap, ayo maju-maju gitu. Begitu Padahal- cut baru gue, aduh gitu. Berarti itu lebih ke teknik ya, mungkin nahannya kurang pas gitu kali. Atau emang sekencang itu aja? Sekencang itu. Wah itu berarti syutingnya serius juga ya? Serius. Serius. Ada nggak yang kebawa perasaan ketika syuting kayak, kok jadi beneran gitu? Terus Anda ngeliat, wah ini serius nih kayaknya gitu. Yang pas ribut itu kali ya Bang ya? Oh ada ributnya? Ada. ributnya. Syuting ada ributnya? Ada ributnya. Gimana tuh? Pertandingan itu. Jadi ini sih nggak apa-apa kasih bocoran dikit. Jadi ceritanya ada salah satu karakternya itu dia maling, dia tukang copet di pasar. Oke. Dan Hansip yang nangkap itu Vidi Bule, karakternya namanya Adam. Dia juga diajak ikut main di timnya Warto nih. Oke. Terus dia bilang, tapi gue harus bawa balik nih copet ke komandan. Ah nggak ada waktu, udah. Terus gimana? Akhirnya si Adam sama si copet itu tangannya diborgol, Aha. biar nggak kabur. Jadi mainnya berduaan gitu kemana-mana Oh pakai iya. borgol ya. Nah terus pas ada pelanggaran dan yang emang pelanggaran yang disengaja udah patah. Karena ada preman pasar juga ikut di timnya Warto. Ceritanya. Ceritanya. Oke. Udah mulai dikasarin aja. Nah, begitu kartu merah yang mau dikeluarin dicopet tuh sama yang tadi. Jadi kipernya nyariin kartu. Kartu Wasit. gua mana? Wasit nyariin mana? Terus ribut. Nah, itu emang kayak mulai agak emosi kali itu kayaknya. Kayak beneran. Kayak beneran gitu. Tapi beneran apa enggak? Enggak. Gue sih dari jauh liatnya kayaknya udah mulai. Setelah take keberapa kayaknya udah agak beneran gitu. Gue kayak emosi bener. Kayaknya nendangnya beneran nendangnya. Ya mungkin udah take keberapa, udah mulai capek, Iya. udah mulai lepas kontrol. Nahan juga Ya, mungkin susah. gitu. Nah, karena kebetulan adegannya lagi rusuh nih, protes ke wasit. Sekalian kali ada yang colongan. Yoi. Tapi emang Tarkam tensi setinggi itu gak sih? Tinggi banget. Emang tinggi tensi? Tinggi banget. Waduh kalau udah keributan itu bahaya Tarkam. Tapi kan pasti
profesionalisme harus dijaga dong. Betul. Berarti pemain-pemain harus bisa jaga diri dong. Betul. Selama hanya pemain sama pemain ribut itu nggak ada masalah nih. Tapi kalau sudah supporternya masuk, karena kan Tarkam dekat banget, Bang Radit, penontonnya. Ini lapangan. Nggak ada pembatas. Nah, nggak ada pembatas kita di sini. Oh wow. Gitu. Jadi kalau mau main itu kalau ada tetes penonton masuk aja 2 orang, udah semua. Itu gimana penjagaannya, pengamanannya? Serem juga itu kan. Ya baru lah. Kan Tarkam tuh udah disediain medis, keamanan juga sudah ada. Tapi biasanya keamanan itu kewalahan juga kalau terjadi keributan. Kalau emang banyak banget supporternya. Anda kan pemain Tarkam kan dulu kan? Pernah ribut tapi kalau Anda? Pernah. Saya juga pernah dulu. Ada pukul-pukulan atau? Iya. Oh wow. Banyak nih ada sliding keras gitu kan. Adu mulut, adu tanduk. Ya udah langsung Adu temennya. tanduk? Maksudnya adu tanduk? Adu tanduk begini kan biasanya saling gitu. sundul? Ya saling sundul. Biasanya gitu tuh saling sundul. Barulah ya ribut semua. Tensi tinggi ya. Tensi tinggi. Lo ngerasain pas final kemarin? Gak untungnya nggak sampai Nggak itu ada. ya. Tapi aman. maksudnya vibe-nya serius tuh ada. Vibe-nya serius ada. Dia deg-degan nih bakal ribut atau enggak ya itu ada gitu. Karena Tapi ya itu bagian dari keseruan ya. iya. Ya selama masih bisa pada kontrol kan. Aman, masih Seharusnya. aman. Tapi sekarang udah nggak ada lah ya gitu-gitu. Nggak ada sih, udah pada dewasa semua. Iya. Tuh, cuman sekarang ada intik-intik ya. Namanya Tarkam ada budaya. Biasanya ada magic-magicnya tuh ya. Sekarang yang lagi kencang tuh magic-magicnya, Bang Radit. Disantet? Percaya nggak? Enggak. Di pelet. Bang Radit waktu 2012 itu saya pernah ngalamin. Aha. Pemain saya, ini mohon maaf ya. Itu burungnya berdiri semua pas main. Jadi kita kan main bola tuh nggak kontrol kan? Ada itu ilmu kayak gitu. Di antara semua hal yang bisa dikerjakan seorang dukun, dia kan punya pilihan nih. Iya. Gue ganggu pertandingannya gimana ya? Atau gue bikin muntah paku, Hidungnya mampet hidung kayak mampet, gitu kan. sakit perut. Gue berdiri. Kok bisa dia milih itu dibandingin semua opsi lain? Itu gokil. Nah, sekarang gini, Bang Radit kalau misalkan main bola, berdiri terus, nyaman nggak? Jangan kan main bola sih. Jangan main bola. Cuma nongkrong doang juga nggak enak. Ice skating aja gak nyaman ya. Makanya. Jadi kan akhirnya kan mereka konsentrasinya buyar kan? Ya iya. Iya akhirnya kalah. Dan mereka bilang, gila nih gue pertandingan kali ini. Kenapa emang? Punya gue begini-begini. Kata dia, sama punya gue. Akhirnya, kok bisa sih satu tim kena semua dalam saya? Oh ternyata kata saya. Nah ini juga masukan buat anak-anak kreatif ya. Tidak perlu khawatir dengan ancaman AI. Kalian masih ada kesempatan berpikir kreatif dalam mesti ngapain nih kalau ada Liga Tarkam. Kok bisa sih? Bisa. Dan ada lagi Tapi nih. itu masuk ke film yang kayak gitu-gitu. Ada. Masuk ke film semuanya. Ada. Iya. Ada. Jadi, Burungnya? bukan. Lah kan radio. Sorry ya. Agak kecepetan masuknya. Jadi unsur-unsur mistis itu juga dimasukin ke film sebagai komedinya. Karena memang ada kultur itu, tapi di film itu kita masukin untuk jadi unsur komedinya gitu. Jadi tarung mistis nih dukun sama dukun. Oke, karena mistis tuh nggak cuma yang soal yang ini, Betul. tapi ada hal yang lain itu yang masuk ke film. Iya. Oke. Emang selain kejadian itu, biasanya apa sih itu kayaknya paling aneh sih kalau menurut saya. Itu absurd banget sih. Iya. Tapi yang normal apa sih? Mistis apa? Muntah gitu biasanya? Enggak, biasanya itu sebelum pertandingan tuh mereka dikasih air kemenangan. Hah, apa tuh air kemana? Air jampe-jampe gitu dari ustadz atau apa. Oh, air didoain maksudnya? Didoain. Dan dulu pernah saya lucu juga nih. Ada dulu pemain dari Korea, Kim Dong Chan, pemain Persita. Hah? Kebetulan saya lagi sakit nggak ikut. Nah dia disuruh makan, tahu nggak gabah, beras yang belum jadi. Gabah. Disuruh makan biar syariatnya gitulah, biar menang tim ini gitu kan. Dia makan, habis main gatal-gatal. Telepon saya, Agung, kenapa? Ini aku disuruh makan apa nggak tahu nih sama bos. Sekarang badan aku alergi. Ya namanya orang Korea disuruh makan apa? Gabah. Nggak biasa. Nggak biasa, gatal-gatal. Wah itu kata saya ada-ada aja. Artinya ini sebagai jimat lah tadinya gitu kan. Biar keselamatan katanya. Iya, ngomongnya. tapi ternyata ya dia nggak biasa makan Betul. gabah. Oh kasihan banget. Makanya. Apa badan merah atau? Merah banget. Tapi ada juga syukur. Tapi jadi tanding nggak? Dia habis tanding langsung alergi menang? semua. Menang. Oh berarti Alergi semua ada cost-nya gitu. Ya.
Menang sih, tapi nggak gratis, tetap ada efeknya gitu. Kalau mau kan. pakai kayak gitu-gitu Ya, ada bayarannya. Ada bayarannya. Ada juga Everything habis has its pertandingan cost. kesurupan pemain kita. Abis pertandingan? Iya. Pernah nggak yang di pertandingan kesurupan? Enggak, tapi habis pertandingan itu udah teriak-teriak sendiri. Kayak ada yang ngerjain gitu. Wah, itu udah kalut kita. Menang. Tapi menang. Menang. Nah, Lah, itu benar. Tetap Itu bayaran atas nggak semuanya. gratis ya, tetap ada Itu itunya. bayaran atas semuanya. Tadi tuh sebelum Anda datang ke sini, Fadil di sini. Dia tuh dulu ikut sekolah bola. SSB. Kayaknya dia tuh pengen ikut Tarkam. kayaknya. Boleh. Feeling saya. Oh boleh, langsung boleh ya, langsung boleh. Nggak ada batasan umur. Soalnya dia nanya, nanti kedatangan agen Agung, dia keren banget, bang, dia gini-gini langsung ceritain Anda lengkap gitu. Sampai pemain-pemain tadi itu saya dapatnya dari dia. Masa sih, Bang? Bener. Lo berarti tahu dong agen Agung. Lo mau nanya apa, Dil? Nih ada agen Agung di sini. Karena dia ngikutin ternyata. Saya sempat nanya. Karena kan kalau saya kan baru tahu nih soal Tarkam segala macam, baru tahu ada agennya. Jadi dari tadi saya nanyain dia. Lo mau nanya apa, Dil? Ke agen Agung, Dil. Bayaran Tarkam kalau main. 5 juta, 5 juta. Batasan umur. Kira-kira ke depan bakal hire siapa lagi buat main Tarkam dari pemain luar? Oh, scouting berarti. Dia squad lagi sih. Scoutingnya gimana nih? Lagi ngincer siapa gitu ya. Iya. Yang saat ini kan emang tadi tuh yang lebih naik kan cuma King Polo, Super Badik sama Jakite. Ada nggak ya di bawah radar Anda nih? Oke. Yang lagi diincer. Yang lagi diincer. Rahasia ya. Nggak boleh lah ya. Saya sih kepengennya nih yang belum pernah main Tarkam itu ada sih pemain liga yang belum pernah main Tarkam dan emang request banget dia. Oh dia yang minta justru kan? Iya, tapi mereka dia nggak mau main Tarkam. Biarpun bayaran gimana pun nggak mau. Oh, kok dia request maksudnya? Bos-bos banyak request pengen dia. bos request, dianya nggak mau. Dia aja nggak mau. Kalau kayak gitu bisa tidak terhingga tuh nilainya tuh. Biar Oh, iya. lumayan. Kalau bos udah nafsu banget nih, Iya. pengen banget, Anda bisa cek kosong tuh. Iya. Setahun Anda approach berapa pemain sih biasanya? Ada target-target gitu nggak sih? Tarkam tuh tiap hari ya, Mas. Jadi ibaratnya kalau Tarkam ini emang tiap hari ada kompetisi dan Tarkam ini nggak di Jabotabek aja, Ya. di Pantura, Jawa Timur. Terus saya kenal wilayah kayak mana ke Palembang gara-gara Tarkam, ke Lampung gara-gara Tarkam, terus ke Sampit, Madura kita gara-gara Tarkam. Oh wow. Jadi emang bener-bener Tarkam itu ternyata di Indonesia itu rame. Iya. Semua tuh pasti ada Tarkam. Asli ya, ini di under radar kita ya, Iya. Fedi ya. Gue tuh baru tahu loh, ternyata industrinya sebesar ini gitu. Luar biasa Dan sekarang. mungkin Fedi pas Coba cek main juga TikTok lo abis ini, mungkin FYP-nya udah mulai keluar. Kan kadang handphone kayak dengerin kita tuh. Iya. Seolah-olah kok dia tahu ya. Tiba-tiba tahu, ntar nongol King Polo tuh nanti. Tapi FYP lo udah mulai kayak gitu. Udah ya semenjak mau persiapan syuting ini, Oke. jadi tahu gitu. Oke, di film ini Bapakmu Kiper ini yang paling berat tuh apa sebenarnya syutingnya? Apakah pertandingannya atau apakah ada yang lain? Buat gua pertandingan dan konflik sama anaknya sih. Pertandingan karena ya kita kalau syuting film olahraga tuh kan emang challengingnya beda lagi ya. Ini harus kelihatan seru, harus bikin penonton mau mendukung. Dan kembali lagi ini Serigala Sakti yang udah pensiun ini mereka dulunya jago-jago dan juara kan. Jadi semua ngos-ngosannya, semua jantungan itu udah harus ditutup. Walaupun tetap dimunculin sebagai komedi. Tapi ya itulah kita tetap harus kelihatan bahwa kita ini emang berpengalaman gitu. Terus kalau dramanya ya karena dulu Warto ini suka judi bola dan itu ngerusak hubungannya dan bagaimana karakter arc-nya tuh gue bakal ngelakuin apa aja deh supaya anak gue bisa kesampaian cita-citanya. Tapi ternyata dengan menghalalkan segala cara malah jadi Berantakan. makin berantakan kan gitu. Nah, itu yang buat gue masih belum di titik itu, misalnya gue dan anak gue gitu kan masih lebih kecil lagi. Karena Tapi anak lo ini 9 tahun itu ya. ya 9 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Nah, gue merasa gila mungkin kalau jadi bapak nanti anak gue yang menginginkan sesuatu yang kebetulan gue bisa bantu, tapi itu jadinya kayak jalan singkat. Nahan dirinya kayaknya mungkin susah ya gitu. Untuk nggak ikut campur atau controlling. Nah itu sih bagian yang mengolah emosinya itu juga cukup menantang buat gue di film ini. Apakah lo banyak refleksi soal hubungan lo sama anak ketika lo baca skrip, ketika lo mengadegankan? Ya yang buat gue refleksi banget itu
teruslah bermain dengan anak lo gitu. Walaupun mungkin nanti udah gede, tapi bermain aja, spend time sih intinya. Dan mulai membiarkan dia punya keputusan sendiri. Bahkan hal kecil kayak hari ini aku mau pakai baju ini, aduh, kayak baju itu kurang deh. Tapi ternyata kita harus biarin dia Oh itu terjadi memutuskan. di Udah rumah? mulai kayak begitu gitu, sepatu segala macam hal-hal kecil kayak gitu. Kalau Udah mulai. kalau anak lo kan ada 3 nih, 9 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Ya, 5 tahun, 4 tahun, oke, gue masih di fase itu kan. Anak gue umur 7 dan umur 6. ya. 9 tahun ini apa ininya? Kerepotan itu apa sih? Kerepotannya. Itu udah mulai punya otonomi tuh. Kayak Udah. Aku maunya gini. Udah, aku maunya gini. bahkan ganti baju aja udah nggak mau ada gue atau istri gue. Oh dia mau private nih. Private banget udah, dia udah Oh. private banget, udah punya selera. Terus yang gue pelajarin ya, menuju 10 tahun itu momen dimana bener-bener mereka masih nurut atau mengidolakan orang tua. Lewat 10 tahun mereka mulai mengidolakan teman-teman atau mengidolakan idolanya, bintang atau siapa gitu. Nah ini yang waktu gua sedikit lagi untuk benar-benar menanamkan hal-hal baik ke anak gua, di mana nanti teenager malah dengerinnya teman atau idolanya sih. Nah lo. Halo. Udah mulai tapi? Belum sih, Main belum, sama belum, teman lebih lama gitu nggak ya? Pengen sama temen lebih lama? Nggak main sama teman lebih lama daripada dulu. Udah sih, cuma buat gue masih santai sih, nggak yang Masih oke lah. nggak ada perubahan yang berat atau sedih gitu sih buat gue, masih oke-oke aja. Atau mungkin karena gue laki juga ya. Oke. Mungkin Ya, yang anak laki ibunya, juga. anak laki juga. Lo anak perempuan kan? Anak paling gede perempuan. Nah itu dia kan, biasanya bapak sama anak perempuan beda Anak lagi. gua sih nempel mulu ya. Maksudnya kalau tiap kali gue di rumah pasti dicerita Ya. banyak gitu sih. Anak gue yang laki yang jarang sih justru. Ke ibunya? Kayaknya anak gue yang cowok tuh memang agak lebih private aja. Oh, oke. Tapi kalau yang cewek tuh dia cerita-cerita aja. Cerita-cerita. Gitu. Katanya mau sekolah bola juga anak lo, bener? Baru request kemarin. Gara-gara film ini? demam Piala Dunia. Oh bukan film ini? Bukan karena film Oke, ini oke. gitu. Pengen masuk ekskul bola dulu lah, belum sampai klub, mau coba ekskul bola dulu, pengen jadi kiper. Lah, anakmu kiper? Ya, makanya sequelnya kayaknya sih. Jadi anakmu kiper Anakmu dong. kiper dong. Bukan bapakmu kiper. Gara-gara Di ini antara semua apa? posisi kok. Eh, Ini kiper Argentina ya? Iya, Itu jago banget ya di jago final. banget dan Gile. abis nonton apa biografinya di Netflix, Biografi siapa? Emilio Martinez Oh itu. Martinez. Oh ada Apa biografi. sih The Man Who Stopped the Time judulnya? Langsung keluar. Enggak, kayaknya sebelumnya deh udah, bukan gara-gara Pildun, kayak udah ada ternyata. Jago banget bro Jago itu. banget, Dia iya. main di mana sih? Martinez dia lo tau gak? Di mana ya dia mainnya? Martinez. Tahu lagi. Gue udah lagi Premier ngikutin League bola kalau- soalnya. Iya. Nah tadi ngomongin karakternya kan gara-gara judi bola nih. Kita harus edukasi masyarakat. Anda kan di Tarkam mungkin deket tuh ngelihat orang-orang judi apa segala macem. Pasti ada kan? Betul. Sengrusak apa sih judi ini? Judi bola ini? Anda ngelihat sendiri nggak? Banyak hidup jadi berantakan gara-gara itu. Betul. Kayak karakternya Fedi ini kan dia kan hancur gara-gara judi. Ya. Anda juga ngelihat sendiri di lapangan ada hidup orang hancur gara-gara judi. Ada. Oke. Ada. Karena pasti kan sejarahnya tuh nggak ada sih ya namanya orang kaya sukses gara-gara judi. Oke. Yang pasti perceraian. Oh iya, banyak yang Pasti, cerai tuh iya. gara-gara judi tuh ya. Gara-gara judi. Oh, sampai jual-jual barang itu juga Iya. ada bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Pasti ada aja. Jadi mending gak usah lah ya. Nggak usah lah Iya, kalau ngapain itu. judi-judi ya. Makanya disebut duit panas kan. Duit panas. Nggak lama juga dipegang ya kalau Betul, menang dari panas. gituan. Iya. Ada soal itu kah di Ada. filmnya? Kan itu bagian dari awal konflik dan karakter arc-nya si Warto sih. Enggak, Betapa- untuk pertandingan yang dimainin di sini kan anaknya kan main nih bareng Iya. bapaknya. Ada soal kayak gitu juga. Ada, jadi itu dari antagonisnya nih, Arnold Kabogo yang meranin. Ya dia, motivasi dia untuk ngebajak tim Serigala Sakti ini dan berusaha, begitu dia dapat kabar bahwa Serigala Sakti pensiun ini akan turun main, dia berusaha segala cara supaya bisa menang karena ya taruhan bola ini yang Oke. besar gitu. Itu motivasinya dia, kenapa dia harus nahan banget Serigala Sakti ini nggak main atau kalah.
Oke. Itu kalau udah berhadapan sama duit tuh udah tuh ya. Iya. Pusing juga pasti karena semua cara halal jadinya maksudnya buat dimenangin kan. Iya. Oke. Nah, ini film tanggal 3 September 2026. Lo udah lihat hasil akhirnya kah atau nungguin pas premier nanti? Gue selalu nungguin premier sih. Oh, jadi nggak pernah dikasih draft 1, draft 2 itu urusan sutradara sama produser lah ya. Betul. Paling colongan-colongan kalau dubbing ya. Mhm. Dan tapi kadang suka ditawarin mau nonton nggak, cuma gue pribadi menolak, gue maunya pas gala premier jadi experience pertama kalinya bareng-bareng gitu. Oh, oke. Jadi nanti akan tayang tanggal 3 September 2026. Buat Mas Agung sendiri, apakah ini produksi film pertama yang ada terlibat? Iya, produksi film pertama. Oke. Terus ada kejadian juga nih Mas Radit nih. Saya juga salut banget nih sama artis-artis nih, abang-abang kita semua. Oh ya? Ternyata artis ini kerjanya luar biasa. Dari pagi sampai malam. Saya pertama kali callingan syuting itu, Aha. jadi konsultan, itu saya di calling dari jam 6 pagi. 6 pagi di calling, betul. Terus ada adegan ngelatih Warto, Oke. Bang Freddy nih, di malam hari. Oke. Gitu ternyata kita pulang jam 1 malam. Aha. Besokannya saya suruh datang lagi jam 6 pagi, Aha. selesai jam 6 sore. Oke. Nah, besokannya saya pikir, saya balikin aja kayaknya duitnya nih, gak cocok saya di sini. Mau dibalikin duitnya. Tadinya saya Pengen udah Masa mikir. 2 hari, 2 hari di calling. Pengen udah balikin. kapok. Udah kapok deh. Capek nih kata saya. Ternyata artis ini seperti ini ternyata. Luar biasa kata saya. Karena capeknya di nunggu biasanya. Ya, biasa nunggu. Bener kan? Bener. Karena kan capek kita nunggu. kita tuh biasanya kan main tuh jam 3 kita datang, jam setengah 6 kita udah selesai. Iya. Kalau ini, wah kayaknya nggak sanggup dah gua. Saya mau balikin aja nih kayak saya duitnya nih. Allah. Tadinya. Tapi pas lama-lama Ya karena emang baik-baik nih abang-abang ini ngelucu karena kan banyak komedian tuh. Ya. Ada Bang Jabrik Ya, terus ada Ogi. Kita ngobrol bareng, Bang Freddy juga makan bareng apa. Ya akhirnya lama-lama nyaman. Oh kayak gini ya di film nih. Ternyata emang artis ini luar biasa kinerjanya. Kadang Anda di calling jam 6 juga nggak tahu mau dipakainya kapan. Nah itu. Nah, langsung Bukan, kalau konsultan kan gak enaknya emang standby selalu dong. Oh iya, Karena bener. tiba-tiba kita ada pertanyaan atau minta petunjuk apa ya harus siap. harus iya siap. gitu. Oke, tapi Anda juga nggak tahu yang adegan butuh Andanya tuh kapan juga Iya nggak itu tahu dia. kan. Bener. Kadang-kadang hujan, Mas Agung sorry ini hujan jadi ini Nah, kita iya, tuker iya. dulu. Kita itu. termasuk masih Hujan sering terus hujan ya, ya. hujan terus. Masih Malah. sering hujan. Di Bogor lagi kita syuting kan. Iya. Berarti Mas Agung nanti kalau ada produser nonton terus kayak Mas Agung mau nih saya jadiin pemeran utama. Ada nggak mau dong kalau kayak gitu? Aduh nggak sanggup dah kayak. Beneran? Beneran. Beneran nggak mau? Beneran. Ih, Nggak sanggup. orang banyak loh yang pengen main film. Wah capek juga nah. Oke. Spin-off. Kayaknya bukan dunia saya gitu. Menurut saya pribadi ya. Iya. Gitu. Capek nunggunya, capek di calling pagi juga kali ya. Mm-mm. Kadang-kadang keluar rumah kan masih subuh tuh. Ya terus nggak tahu juga kita nunggu ngapain coba nih kata saya kan. Tiga ya. Iya kan. Tapi yang anehnya itu nih kadang nunggu nih selesai nih. Istirahat dulu kita ke mobil kan. Tahu-tahu baru aja nyampe mobil udah. Agen Agung. Bang dicariin. Ya ilah balik lagi. Nyampe. Oh iya coach. Apa ya Gini. Bocai. Oke gini. Udah cuma 5 menit nih. Udah. Dia pegang lagi kan kamera. Terus sudah selesai, ternyata kan ambil ending sini lagi. Ending sini betul. kita nungguin Lompat-lompat lagi. tuh. Lama lagi kata saya. Mau ngapain juga di sini. Sampai sakit saya. Saya waktu syuting terakhir itu kan, itu sampai malam tuh. Yeah. Sampai jam berapa itu? Iya. Wah, udah gak kuat saya sakit udah. Itu. Oh wow. Tapi bener-bener karena ini film perdana Tarkam, jadi karena saya dunianya di Tarkam, wah kita all out aja udah. Iyalah. Kita iyalah. tarung udah di situ dah. Pokoknya yang penting kita Walaupun udah ada bingung ya. pengalaman. Wah, bingung dah. Ini ngapain? Mati Iya, gaya. ngapain? Tapi yang lebih keren dari aktor dan aktris itu krunya. Ya, Ya. Krunya gokil. Bener. Kita belum ada dia udah datang. iya, benar. Kita pulang dia belum pulang. Benar. Iya kan habis itu syuting lagi. Kalau di bola itu kitman ya. Apa namanya? Hitman. Kitman. Kitman. Iya. Itu ngapain Kitman? Dia nyiapin semua kebutuhan. Oh, dia yang datang lebih dulu Udah pulang lebih dulu lebih nyiapin lambat. semua alat-alat. Kita udah pulang dia beresin alat seragam apa semua gitu sama kan. Oke. Itu ada juga di sepak bola kayak gitu. Oke, wah seru banget. Buat Fedi sendiri, Ya. gue mau nanya, kau ini personal nih. Lo kan ini jadi roaster nih, di roasting dan ngerosting di Adili Idola. Terakhir kita ketemu kan kita ngobrolin itu. Ya. Habis itu kelar nih acaranya udah tayang di Netflix. Ya. Gimana ini lo? Apa take away lo? Apa pelajaran-pelajaran lo dapetin selama lo
menjalani itu? Gue happy banget sih. Oke. Gue juga puas dengan performance gue. Dengan open mic 3 kali tuh sangat membantu. Aha. Terus masuk Netflix pula, orang melihat sisi gue yang lain. Tapi anehnya gue tetap tidak mau dilabeli komedian. Nggak mau? Nggak mau. Oke. Karena Karena berat ternyata. beban itu ya? Jadi gue perhatiin komedian nih, kalau udah nempel di lo, megang mic aja. Padahal lo mungkin cuma ngasih kata sambutan gitu. Tapi orang akan nunggu, Iya ngomong lagi. apa nih? Iya Lucu lagi. gak? Dan ketika gak lucu, karena memang lo gak niat ngelucu, Aha. emang cuma mau ngomong sedikit kata sambutan, kecewa penonton. Gitu. Oh ternyata aslinya. Lah gitu doang. Gitu. Nah jadi se-happy-happynya gue, sepuas-puasnya gue, tapi tetap gue tahan-tahan dikit untuk jangan sampai nempel komedian di gue. Oh artinya lo mengurangi juga penampilan jadi komik atau naik open mic lagi gara-gara takut dilabelin gitu ya? Kalau memang ada materinya yang oke, mungkin aja sih. Oh iya, Iya. pengen naik lagi? Dan kebetulan memang itu yang gue rasain dan materinya oke, boleh. Tapi tidak menjadi pekerjaan utama dan rutin gue lah. Oke. Buat rilis mungkin? Buat rilis? Buat rilis. Kan lu kan Open mic aja kali ya. Iya, nggak usah itu. spesial. Pengen? Bisa aja. Pengen? Bisa aja datang kucuk, Oke. ngetes. Ya udah. Gitu. kan soal kegelisahan kan. Kegelisahan. Kalau lihat dari ex lo kan banyak gelisah. Tapi kalau itu udah diambil Panji itu. Oke, terima kasih udah mampir ke sini untuk Mas Agung, untuk Fedi Nuril juga. Yes. Makasih udah datang lagi ke sini. Thank you. Filmnya tayang 3 September 2026. Tadi gue pikir gue nonton trailernya, tapi ternyata tuh baru teaser ya. Baru teaser. Baru teasernya udah ada pas kita lagi syuting. Ini sih udah keluar, tapi tungguin juga trailernya, mungkin nanti akan keluar juga. Ya. Terima kasih udah mampir ke sini. Tonton Bapakmu Kiper 3 September 2026. Thank you semuanya. Thank you.